Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufiq Akbar dari kelas Manajemen 22DX dengan NPM 22411011. Pada video kali ini, saya ingin membahas mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Lebih tepatnya pada modul pasar modal. Nah, kenapa saya memilih modul pasar modal ini? Sedikit cerita aja ya. Karena baru-baru ini saya tertarik sama yang namanya itu saham, investasi saham gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa itu saya ngambil pasar modal ini. Nah, terus eh, belum lama ini juga saya coba-coba investasi di saham. Saya coba investasi saham pakai aplikasi Stockbit. Nah, di situ saya lihat-lihat dulu daftar daftar rekening RDN-nya segala macem lah ya. Nah, di situ saya invest karena iseng-iseng ya 100.000 saya invest. Nah, itu saya nggak bermodalkan apa-apa itu, nggak ada ilmunya lah ibaratnya. Jadi lang saya langsung invest 100.000 iseng itu ya. Di saham ada waktu itu saham baru namanya Citra Nusantara Gemilang. W-nya itu kalau tidak salah Waran ya. Nah, di situ kan saham baru ya, namanya saham baru. Awalnya itu masih satu lembarnya itu kalau tidak salah dimulai dari satu ya langsung naik ke 20 kalau tidak salah. Nah, di situ saya belum invest, saya sorenya invest. Sore invest itu sudah di angka 200. Nah, di situ saya beli 200 200 berarti saya cuma dapat 4 lot. 4 lot itu 400 lembar saham ya. Kurang kurang lebih harganya 80-an ribu. Nah, itu lagi naik-naiknya itu. Terus nggak lama setelah itu sahamnya itu turun harganya. Itu belum saya jual karena masih berharap naik ya. Di situ besoknya pagi itu udah sampai 70-an. Nah, saya jual di angka harga sahamnya itu 70.000 tujuh puluh tujuh. Nah, jadi yang awalnya modal saya itu 80.000 eh su- cuma dapat 30-an ribu kalau tidak salah. Ruginya 50.000 itu tadi ya. Jadi itu tadilah harus belajar banget kalau tentang saham ini. Ilmunya seperti baca laporan keuangan yang lainnya ya, gimana milih saham yang baik untuk investasi ya dan lain-lainnya lah. Langsung saja ya, saya mulai pasar modal. Nah, pasar modal ini sudah ada dari tahun 1912. Nah, namanya Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia atau yang sekarang Jakarta ya, oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1914 sampai 1918, Bursa Efek di Batavia ini ditutup selama Perang Dunia Pertama. Nah, lanjut lagi di tahun 1925 sampai 1945. Bursa Efek di Jakarta atau Batavia tadi dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Lanjut di tahun 1939 ini karena isu politik pada Perang Dunia Kedua, Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Nah, lanjut lagi pada 1942 sampai 1952. Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama periode Perang Dunia Kedua ya. Nah, lanjut ini pada 1956. Eh, pada 1956 ini program nasionalisasi perusahaan Belanda, Bursa Efek semakin tidak aktif karena program nasionalisasi tadi ya.
Nah, lanjut pada 1956 sampai 1977, perdagangan bursa efek ini vakum, berhenti total ya. Pada 1977, bursa efek kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto waktu itu ya, atau BEJ. BEJ itu dijalankan di bawah Bapepam, Badan Pelaksana Pasar Modal. BEJ itu singkatan dari Bursa Efek Jakarta. Nah, lanjut lanjut lagi di 1988 sampai 1990. Ini ada pakai deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal yang diluncurkan oleh pemerintah. Nah, pintu BEJ terbuka untuk asing juga. Aktivitas bursa terlihat semakin meningkat ya pada tahun ini. Nah, lanjut pada bursa pada 1998 tadi itu, Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau disingkatnya PPUE. Nah, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Nah, lanjut pada ini masih sama, masih tahun 1988. banyak banyak sekali perubahannya di sini. Pada 1988 ini pemerintah mengeluarkan paket Desember 88, Pakdes 88 singkatannya, yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public, dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal ya. Sorry. Maaf, lanjut pada 1989. Nah, Bursa Efek Surabaya atau BES mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Lanjut lagi pada 1992, swastalisasi, BEJ Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Ini pada tanggal 13 bulan 7 1992. Ini diperingati sebagai HUT BEJ atau Bursa Efek Jakarta ya, hari ulang tahun ya. Nah, lanjut lagi di 1995. Sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. Nah, pada tahun yang sama juga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang pasar modal. Nah, undang-undang ini diberlakukan mulai pada Januari 1996. Nah, pada 1995 juga Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya atau bergabung ya. Nah, pada tahun 2000 sistem perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Nah, lanjut lagi pada tahun 2002. Nah, ini BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Nah, pada tahun 2007, penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta ini berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI ya. Pada tahun ini berubah namanya. Nah, terakhir pada tahun 2009, ini ada peluncuran perdana sistem perdagangan baru atau PT Bursa Efek Indonesia. Peluncuran perdananya baru tahun 2009 ya. Nah, jadi itu tadi sejarahnya dari Bursa Efek ini atau pasar modal. Nah, pasar modal itu apa sih? Pasar modal itu adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan modal atau yang biasa disebut emiten dan perusahaan yang menanamkan modal atau investor di pasar saham atau bursa efek. Nah, instrumen apa saja yang diperdagangkan di pasar modal ini? Yang pertama berupa saham dan obligasi. Nah, ini lanjut saham ya atau stok.
Nah, saham ini adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari saham ini berupa dividen. Nah, dividen itu adalah bagian laba dari suatu perusahaan ya. Bagian laba atau pendapatan suatu perusahaan. Nah, pada saham ini ada pembagian modal menurut undang-undang. Modal yang pertama ada modal dasar atau modal pertama kali. Ini ada dua macam ya. Modal ditempatkan, yaitu modal yang telah dijual dan besarnya 25% dari modal. Dan ada juga modal setor. Nah, modal setor ini adalah modal yang benar-benar telah disetor, yaitu 50% dari modal yang ditempatkan. Nah, di saham ini ada saham dalam portable ya. Nah, saham dalam portable ini yaitu modal yang masih dalam bentuk saham dan belum dijual, atau modal dasar dikurangi modal yang ditetapkan. Nah, itu saham portable ya. Nah, ini lanjut jenis-jenis saham. Yang pertama, jenis saham dari segi cara peralihannya. Ini ada dua macam, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Nah, saham atas unjuk atau bearer stocks ini adalah saham yang tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut ya. Jadi tidak ada namanya di sahamnya. Nah, yang kedua saham atas nama ini sesuai dengan namanya ya. Di dalamnya tertulis nama pemilik dan apabila dialihkan diperlukan syarat-syarat tertentu. Jadi untuk misalnya pengalihan saham ini ada yang ingin menjual sahamnya, agak sulit ya, harus konfirmasi lagi ke Bursa Efek Indonesia tadi. Nah, selanjutnya ada saham dari segi hak tagih. Nah, di sini ada dua juga. Yang pertama saham biasa, ya namanya juga saham biasa ya, saham biasa ya. Dan saham preferen. Nah, saham preferen ini apa sih? Saham preferen ini adalah saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, lanjut dilikuidasi ya. Nah, lanjut lagi instrumen yang kedua di pasar modal ini ada obligasi. Nah, obligasi ini adalah instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Nah, keuntungan yang diperoleh dari obligasi ini berupa kupon ya. Nah, ini jenis-jenis obligasi ini ada beberapa ya. Yang pertama dari segi jaminannya. Nah, jenis obligasi dari segi jaminannya ini ada dua. Yang pertama obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Nah, ini kurang lebih sama ya penjelasannya tentang obligasi ini sama dengan saham atas unjuk dan saham atas nama ya. Jadi saya lanjut saja obligasi dari segi jaminannya. Ini jenis yang kedua. Obligasi ini dibagi dua ya. Yang pertama ada obligasi dengan jaminan atau secure bonds, dan obligasi tanpa jaminan atau unsecured bonds. Obligasi dengan jaminan ini adalah obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenis obligasi ini adalah obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan harta, obligasi dengan jaminan efek, dan obligasi dengan jaminan peralatan. Nah, langsung saja lanjut. Obligasi tanpa jaminan, sesuai namanya ya, obligasi ini obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan semata, jadi tidak ada jaminan ya. Nah, misalnya debentur bond atau obligasi dan subordinate bond yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, lanjut sebentar. Nah, ini dari obligasi dari segi pembayaran bunga dan pokok. Ini ada tiga jenis obligasi.
Yang pertama obligasi dengan bunga tetap, yang kedua obligasi dengan bunga tidak tetap, dan yang ketiga ada obligasi tanpa bunga. Nah, obligasi dengan bunga tetap ini sesuai ya, sesuai namanya juga. Jadi kalau pertama awalnya itu uh, bunganya tuh misalnya 7% ya, tetap 7% itu ya. Dan obligasi dengan bunga tidak tetap ini ya sesuai juga, bisa berubah-ubah juga bunganya. Untuk obligasi tanpa bunga ini jadi obligasinya tidak ada bunganya ya. Lanjut, obligasi dari segi penerbit. Ini ada dua, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi swasta. Langsung saja saya lanjut ya. Obligasi dari segi jatuh temponya, ini ada tiga jenis. Yang pertama jangka pendek atau jangka pendek atau kurang dari 1 tahun jangka waktunya. Yang kedua jangka menengah. Nah, ini jangkanya dari 1 sampai dengan 5 tahun. Dan jangka panjang ini lebih dari 5 tahun ya. Nah, ini ada contoh-contoh obligasi ya. Obligasi atas unjuk, ini apa judulnya, dari PT apa itu, kupon bunga untuk 1 triwulan, misalnya saja ya 1 tahun apa 1 bulan 1 tahun ya kurang lebih. Dibayar pada tanggal. Nah, ini ditulis tanggalnya, dan untuk obligasi nominalnya berapa berapa rupiah, misalnya saja 100 rupiah, 100 juta rupiah. Nah, di sini juga ada nomor seri obligasi ini dan tanda tangan direktur utama dan direktur. Nah, lanjut saja langsung eh, para pemain yang ada di pasar modal. Nah, eh, pemain yang ada di pasar modal ini ada tiga ya. Yang pertama emiten, yang kedua investor, dan yang ketiga lembaga penunjang. Nah, emiten tadi seperti yang sebelumnya ya, emiten itu perusahaan yang membutuhkan modal, dan investor juga orang yang kelebihan modal dan ingin berinvestasi seperti itu ya. Dan lembaga penunjang ini adalah eh, pihak ketiga ya, bisa disebut seperti itu, yang menjadi penengah untuk bertemunya emiten dan investor. Nah, lembaga penunjang ini juga ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama underwritten. Nah, ini isinya full commitment, best effort commitment, and standby commitment, dan all or non commitment. Jenis lembaga penunjang ini selanjutnya perantara perdagangan efek atau biasa disebut broker atau pialang ya. Nah, ini juga perdagangan efek atau dealer, penanggung guarantor, wali amanat atau truster, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana, dan kantor administrasi efek ya. Nah, lembaga yang terlibat di pasar modal ini yang paling pertama ya, lembaga pemerintah seperti Badan Pelaksana Pasar Modal, BAPEPAM tadi, dan selanjutnya Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Nah, selanjutnya Departemen Teknis, Keuangan, Perhubungan, seperti keuangan, perhubungan, perindustrian, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya Departemen Kehakiman, dan yang terakhir pengesahan anggaran dana dasar perusahaan. Nah, selanjutnya lembaga yang terlibat adalah notaris, yang ketiga akuntan publik, yang kelima penilaian atau penilai, dan yang keenam adalah konsultan efek. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pasar modal ini. Mohon maaf bila ada suara-suara berisik sebelumnya ya,
karena saya ini di toko. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata juga, penyebutan dan yang lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.